kebetulan dia sudah menyentuh area SND lagi dan gue akan buy teman-teman. Dia akan terbang ya teman-teman. Tuh, dia sudah profit ya. Dan gue yakin dia akan terbang terus. Oke, dari 1.500.000 sekarang sudah menjadi 5.500.000. Oke guys, gue Bang Ran dan di video kali ini gue akan melanjutkan challenge dari modal 1.500.000 di video sebelumnya. Nah, kalau kalian perhatikan, modal 1,5 juta tadi sudah menjadi 3,1, udah buat 3,2 dan dia langsung drop gitu ya. Di video sebelumnya kalian bisa lihat modal 1.500.000 tembus ke angka 3.100.000 kurang lebih ya. Dan di video kali ini kira-kira 3.100.000 ini bisa tembus ke angka berapa. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video. Oke teman-teman, kali ini gue akan melanjutkan challenge di modal 1.500.000 di video sebelumnya. Kalau kalian perhatikan kondisi market saat ini seperti ini, dan ini by the way di time frame 1 menit ya. Di video sebelumnya gue sudah buatkan SNR dari kondisi market saat ini gitu ya. Jadi kalian tonton dulu video sebelumnya agar kalian tahu kenapa ada garis-garis seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan market ini dalam kondisi sideways teman-teman. Secara time frame kecilnya, kalian bisa lihat di mana bang, di sini ya. Jadi time frame kecilnya dia sedang sideways. Jadi kalau kita mau menganalisa market jangan buru-buru, jangan terlalu buru-buru, harus sabar teman-teman. Kalau memang nggak ada momen, ya udah tunggu sampai kiranya dia menunjukkan kalau market ini sudah bisa jalan. Nah kebetulan dia sudah menyentuh area SND lagi dan gua akan buy teman-teman. Dia akan terbang ya teman-teman. Area gua akan buy dulu. Ini kan modalnya dari 1,5 sudah menjadi 3,1 ya tadi ya kalau nggak salah ya. Dan gue yakin dia akan terbang teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Semoga ini profit teman-teman ya. Tuh, oke, dia langsung terbang ya. Dan kenapa gue bisa buy? Karena gini teman-teman, kan gue udah jelaskan di video sebelumnya kalau penarikan trendline-nya itu dari bawah, dari sini teman-teman ya, dari sini ke sini, oke, dan menjadi seperti ini gitu ya. Dan di sini ada SNR, dan makanya di video sebelumnya dia tidak berhasil nembus. Dan sekarang kalau kalian perhatikan di sini ada SND teman-teman. Ini penyebab video sebelumnya gue itu ambil buy gitu ya. Dan ini sebutannya sentuhan pertama. Nah ini sentuhan kedua teman-teman. Kalau sentuhan kedua dia akan terbang. Oke, dia sudah profit ya. Dia udah profit ke 2 juta ya, 2 juta, dan gua bisa close dulu teman-teman. Nanti gua jelasin lagi ya. Gua jelasin lagi bentar. Naik sedikit lagi lah. Main. Oke, tuh terbang ya. Terus. Oke, dari 1.500.000 sekarang sudah menjadi 5.500.000. Cepat itu ya. Nah, gue akan jelaskan ya kenapa dia bisa buy tadi. Jadi gini teman-teman, video sebelumnya sudah gue jelaskan kalau gue open posisi itu karena ada area SND. Mana bang? Ini area SND sentuhan pertama teman-teman. Tapi biasanya kalian juga harus perhatikan trennya dia di time frame besar. Nah kalau gue mau lihat video sebelumnya itu tren ini masih kuat buy teman-teman. Harusnya dia kemana? Sampai sini. Nah, sampai sini, oke, sampai sini. Jadi otomatis kalau kalian perhatikan juga penarikan trendline gua, di sini dia sudah membuat penurunan dan di sini dia tidak berhasil nembus, makanya gua ambil buy. Nah, terus untuk yang saat ini kenapa gua bisa ambil buy? Karena pada saat dia drop dia ke sini ini kan sorry, ini kurang rapi ya. Nah, dia di sini itu dia tidak berhasil nembus. Kebetulan di sini ada SND. SND apa? SND buy. Jadi kita bisa ambil buy. Nah, ini apakah kita bisa hold panjang? Ya enggak, karena kita mainnya di time frame kecil. Nah, kalau main di time frame kecil itu enaknya teman-teman. Gerak dikit tuh cepet dia bisa profit gitu ya. Karena gerakannya ya pendek gitu kan. SNR-nya itu ya deket-deket gitu ya. Yang penting kalian terus tahu SNR-nya di mana gitu ya. Kalau ini targetnya sampai mana? Sampai sini. Targetnya sebenarnya bisakah gua hold sampai sini? Bisa. Cuma ya karena gua mau menjelaskan kurang elok lah ya, kita masih ada posisi. Nah kalau kalian lihat challenge dari modal 1.500.000 sekarang sudah menjadi 5.571. Semoga ini bisa grow lebih lagi ya. Nanti gue akan coba lagi di video selanjutnya. Oke, itu tadi hasil challenge dari modal 1.500.000 dan sekarang saldonya sudah tembus ke angka 5.500.000. Nah di sini kalian bisa lihat ya, modal kecil itu tidak menjadi masalah di trading ya, tidak menjadi kendala. Yang penting kalian paham dengan apa yang kalian jalankan, kalian memahami metode yang kalian sudah pelajari dan kalian bisa terapkan, harusnya modal berapapun bisa berkembang. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu like, jangan lupa juga di share agar teman-teman yang lain yang mengalami kendala dalam permodalan bisa termotivasi dengan video seperti ini. Dan gue akan lanjutkan challenge dari modal 5.500.000 ini di video selanjutnya. Kira-kira akun ini bisa tembus ke angka berapa? Jadi kita jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.